Jadi Bapak Ibu, sakaratul maut itu apa? Di dalam ayat Quran di antara ayat yang bicara tentang sakaratul maut ini surat Al-An'am ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adzlamu, siapa yang lebih zalim. Ini saya pakai terjemahan Ramadan 2019. Karena terjemahan itu biasa diperbaiki. Jadi nanti Ibu tahun 80 terjemahan itu dengan tahun 2000 udah beda. Jadi jangan pakai terjemahan yang lama. Contoh, bukan Qurannya yang dirubah, terjemahannya itu diperbaiki, disempurnakan. Contoh yang Quran dari Saudi itu, mungkin Bapak kalau yang haji umroh sudah dikasih Quran Saudi itu yang dari Saudi, terjemahan tahun 80-an itu sudah jadul terjemahannya, sudah dirubah terjemahannya. Seperti di dalam Al-Quran itu terjemahannya sudah sangat beda ya. Itu ada tim dari mana itu para profesor, para kiai untuk menerjemahkan, diperbaiki terjemahannya. Seperti firman Allah yang di surat apa itu ya, Al-Baqarah, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu." Ada kata-kata ataj'alu, apakah engkau menjadikan, itu sekarang kerjanya apakah. Dulu itu terjemah zaman dulu itu ataj'alu itu diartikan mengapa. Sangat jauh itu. Apakah dan mengapa beda tidak? Beda. Jauh antara apakah dan mengapa. Ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan, ya, itu a itu apakah. Tapi terjemah dulu itu mengapa. Nah, mengapa itu limana, itu sangat jauh artinya. Ya, makanya dirubah, a itu hal, apakah. Nah, kemudian jadi apakah. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan. Oh ini kadang-kadang Ibu asal tadi halo, kalau jangan apa rasa dia saya nuakeun rasa dia saya tahu nih. Jadi kalau ataj'alu itu apakah itu a itu hal, beda dengan limada itu mengapa. Maka kalau diartikan mengapa itu berarti malaikat protes, sedangkan malaikat itu tidak punya sifat untuk protes. Maka dirubah itu terjemahannya ataj'alu itu apakah. Dan Quran itu tidak bisa diterjemahkan kata sebenarnya, tidak bisa. Walaupun kita ada terjemahan per kata itu hanya untuk membantu. Makanya ada terjemahan makna yang ditulis oleh Profesor Quraisyhab. Itu saya kira itu bagus sekali. Ya, saya kebetulan di rumah punya. Kalau terjemah Quran itu saya lebih dari 7 punya itu. Membeli saja oleh terjemahan agak beda. Karena saya juga masuk tim untuk menyusun Al-Quran, menyusun tema-tema Quran itu. Qurannya Al-Muhafiz, bagaimana cara mudah menghafal Quran pakai mushaf itu. Saya termasuk ikut menyusun.
Nah ini saya pakai terjemah Kemenak 2019. Wa man a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'udzulam, dan siapakah orang yang lebih zalim mimman, dari orang yang iftara, satu-satu ya, 'alallahi kadiban, orang yang iftara, yang mengada-ngadakan, 'alallahi terhadap Allah, kadiban. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada dusta terhadap Allah. Jadi artinya itu orang yang paling zalim, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah. Au qala, atau ia berkata, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai', padahal sesuatu itu sedikit pun tidak diwahyukan kepada dia. Yang penting aku nabi. Itu orang yang paling zalim. Wa man qala, dan orang yang berkata, sa'unzilu mithla ma anzalallah. Nah ini ya, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Itu kan orang yang berbohong atas nama Allah. Jadi kezaliman itu, yang paling zalim itu orang yang berdusta atas nama Allah. Makanya dalam hidup ini kan kita tidak boleh sumpah palsu. Ya, sumpah palsu kan dosa besar. Kan wallahi padahal itu sumpah palsu, dosa besar. Berbohong juga dosa ya. Apalagi bulan Ramadan, nah itu bohong. Kayak sana bohong atas buka, misalnya sama itu. Ibu-ibu yang belum pernah bohong ke suami, sahaja. Bohong doraka ya, dosa kecil dosa besar, dosa besar. Bohong itu dosa besar. Ya, dan itu termasuk yang merusak pahala sholat. Ya. Mama atau saya padahal ayatnya itu dosa besar, merusak pahala karena merubah data. Itu penggelembungan suara, kan merubah data ya. Makanya kalau mau ya, mama atau saya kene, kata istri mah kali jelma takwa mere duit itu kudu ngomong gitu. Walau taro, seandainya engkau melihat ketika al-zalimuna, orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut, ya, berada dalam sakitnya sakaratul maut. Karena tadi ayatnya berkata dengan zalim. Orang zalim itu salah satunya yang berbohong atas nama Allah, ya dia pas sakaratnya fi ghamaratil maut, dia akan kesakitan pada sakaratul maut. Wal malaikatu, dan malaikat di sini ya, basitu aidihim, basitu itu apa itu? Basitu aidihim di sini diartikan memukul dengan tangannya. Basitu aidihim sambil mengatakan akhriju anfusakum,
keluarkan nyawa. Nah, jadi mulai kan, ya kalau terjemah gitu-gitu Pak. Dan memang Quran itu terjemah satu-satu itu susah tuh. Ini diusahakan terjemah pakai mana? Al-yawma, pada hari ini, tujzauna, dibalas, kamu dibalas. Ada berhubung dengan azab yang hina. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haq, terhadap apa yang kamu katakan kepada Allah tanpa benar. Lihat, berdusta atas nama Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan adalah kamu terhadap ayat-ayat Allah menyombongkan diri. Astagfirullah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat teks ayat ini, berarti ada sakitnya sakrul maut itu. Buat siapa? Buat siapa sih? Ya, sadari komo nabomo atas nama Allah. Bagus sakratul maut datang mah tidak ada yang bisa berbohong. Ya, itu. Jadi berat itu begitu. Gitu. Kita 3 hari berturut-turut tentang mautnya itu. Dan duka cium mawon, duka hayang mawon, tema saya lihat dulu, tema aplikasiun. Di duka beas naik jadi hayang mawon. Jadi saudara caleg anu teka pilih jadi hayang mawon gue itu. Kayak kemarin saya ceramah di Ranca Eke, temanya aneh-aneh sekarang ibu-ibu tuh. Kita dari maut banyak kayak Pak Wan pakai. Saya tidak meriksa ini, tidak meriksa WA kebetulan pasti kita. Yo, temanya kayak politik, banyak ibu-ibu. Belajar kepada para pendiri bangsa. Judulnya tuh. Saya sampai baca buku sejarah gitu. Hebat itu zaman kemarin. Ya gitu. Ini Bapak Ibu ya, kita kembali di sini betapa dahsyatnya. Gak apa-apa ya gantinya begini sambil nyantai Ibu ya. Karena ini kemanusiaan tentu saja pelan-pelan. Saya susah Pak bicara ini. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak empiris, sesuatu yang tidak objektif. Artinya gini, susah menjelaskan sesuatu bagi kita yang belum pernah mengalami. Bacan ayah anu rosmo balik deui kakinya dina. Susah. Saya itu dari kemarin Pak ini tema berat. Di rumah saya itu ada kitab tentang kematian itu Al-Qurtubi. Ya. Kemudian Qiyamatus Sughra ditulis oleh Muhammad Al-Ashraf. Dan beliau juga sangat sedikit bicara tentang satu, sedikit sekali. Bahwa dalam hati itu ada sakarat sudah. Apa itu sakarat? Nanti kita lihat. Jadi kita dihadapkan kepada kajian-kajian yang perlu keimanan mendalam. Nah, ketika kita memahami ini, Bapak harus dengan proses keyakinan, ya kan? Eskatologis. Jadi tanpa keyakinan kita tidak mungkin bisa menghayati. Kan keyakinan itu yang membikai orang melakukan gerakan kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, ketika kita tidak memiliki keyakinan, susah. Nah, ini kan termasuk beriman kepada hari akhir. Ya, ini karena dalam teori yang kita yakini, ya,
keberimanan kita kepada hari akhir itu kan dimulai dari alam barzah. Dan alam barzah itu kan awal mula. Alam barzah itu alam kubur. Kita kemudian ada bi'tsah, dibangkitkan, kan gitu. Itu kan keyakinan. Dan ini orang-orang Barat yang tidak memahami ini. Karena dalam teori filsafat itu kan orang Barat hanya punya fenomena. Kalau kita nomena juga punya. Maksudnya, dan orang Barat apa yang satu mimpi ke hati itu. Kan beda, Pak. Karena orang Barat mengimpi ya, kalau orang Islam itu. Ketika bicara mimpi itu final orang Islam. Karena kita berdasarkan kepada bimbingan wahyu dan sunnah kan gitu. Mimpi katakan kalau di dalam hadis itu kan ada mimpi dari Allah, ya kan? Ada mimpi dari syaitan, ada mimpi bisikan hati. Itu kan Bapak tadi ningali gambar caleg kita tiap dinten gitu kan. Tiba-tiba Bapak mimpi itu jadi caleg karena bisikan hati. Hayang jadi caleg terjadi, jadi ningali batur naik, itu bisikan. Ada mimpi dari setan, ada mimpi dari Allah. Maka kalau mimpi baik, bersyukur, berdoa, betul tidak? Jangan diceritakan kepada orang sembarangan, tapi ceritakan kepada orang yang cocok diceritakan. Mimpi buruk sama berdoa berlindung, kan begitu? Kemudian meludah ke sebelah kiri itu tuntunan ada dalam Islam. Orang Barat kita garut. Ya, Bapak mimpi bahagia gitu. Itu ceritakan seperti Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Mimpi apa? Mimpi ada 11 bulan yang tunduk yang sujud. Kemudian ada matahari, ya, ada bintang sujud kan Nabi Yusuf. Tapi kata ayahnya, la taqsus ru'yaka 'ala ukhwati wa yakilu laka kaidan. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu karena saudaramu akan membuat tipu daya untukmu. Kan begitu ya di dalam surat Yusuf. Nah itu kalau dalam bahasa modern mah mimpimu jangan kau share kepada orang lain. Gitu. Kalau dalam bahasa sekarang ya. Itu kan kebahagiaan. Maka berita-berita bahagia tentang kita itu jangan di-share kepada orang lain. Itu ada ulama mengatakan jangan diceritakan. Kan orang akhirnya kan nge-share wae. Ada harwa sok di-share. Upload, kirim. Padahal larang susu'yaka ala ikhwati. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada orang lain. Kan gitu. Kan itu kebahagiaan. Yang orang sakit itu banyak. Makanya jalma teu boga gawe sok nyieun wae status dan asli itu gawe dan itu orang yang pengangguran itu yang berstatus tuh gawe dan orang yang lebih gawe macaan status batur kemudian apa baca Quran, kalau baca status batu, kenal ada gitu. Akibat terjatuhkan di sawah sih, isi kalimat terjawab. Ya, itu Pak ya. Nah, kemudian satu lagi di syarat kok tadi yang sudah dibaca ya. Waja'at taqratul maut bil haqq, dan telah datang sakaratul maut dengan benar. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dulu kau hindari. Jadi memang ada seperti itu. Jadi memang teori agama Islam ini luar biasa. Jangankan teori kayak gini gitu ya, meninggal apa yang remeh-temeh aja.
seperti makan. Kan mohon maaf ya, di ajaran lagi saya tidak menemukan. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Apabila kamu makan pakai tangan kanan, apabila minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Setan itu makan minum pakai tangan kiri. Malah dalam hadis itu idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yulqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka tangannya jangan dibasuh sebelum dijilat atau dijilatkan pada yang lain. Ada di sini, betul nggak? Dijilati sebelum dibasuh atau dijilatkan. Kasar, kata-kata apa baturan kepada siapa dijilatkan? Dalam syarahnya itu kepada anak atau istri. Ya kita, mama. Karena orang macam pernah banyak saya korupor ini. Cobian. Kita buka. Katanya itu bisa mendekatkan, bisa menyatukan, ya menyatukan. Itu katanya. Cobian, yang minta mas, karena mas cobian. Atau saya cobian. Jadi memang komplit ajaran Islam. Apa aja Pak? Saya hanya ini ya. Saya hanya ingin Bapak Ibu bagaimana dahsyatnya kematian. Dan ini sebenarnya ini dalam kitab Al-Qurtubi ya. Ini sebenarnya katanya riwayatnya tanpa riwayat, tapi saya kira untuk menumbuhkan semangat ingat kematian sangat bagus. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Waruya diriwayatkan, namanya juga diriwayatkan. Ya kalau namanya diriwayatkan kan bisa jadi sanadnya kurang bagus atau apa. Tapi ini saya kira sangat bagus kan. Anna malakal maut alaihi salam jaa ila Ibrahim alaihi salam. Khalilur Rahman azza wa jalla yaqbidu ruhah. Jadi diriwayatkan malakal maut itu jauh. Malah ketika Ibrahim minta, sok malakal maut tampakkan diri Anda. Kata Nabi, kata Muhammad, wah sanggup saya. Sedetik. Coba palingkan wajahmu, palingkan. Luas seperti itu. Kewen kali nak, lahir nak. Itu ada yang bilang, saya juga berat ya. Nah, jadi kepada siapa dia? Ja'ila ila Ibrahim. Dia datang ke Nabi Ibrahim. Sebagai apa Ibrahim? Khalilur Rahman, sebagai kekasih Allah. Ini adalah catatannya, kekasih Allah. Jadi datangnya malaikat ini bukan ke orang biasa, tapi kepada kekasih Allah. Kebaikan kekasih Allah. Apakah ada seorang kekasih yang mau melukai kekasih? Tidak. Ibu sebagai kekasih suami, apa ibu tega melukai kekasih? Bukan. Ibu pernah nggak yang nyakek kesalahan? Faqala Ibrahim mengatakan, ya malakal maut. Nah, wahai malakal maut, kata siapa? Kata Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilih. Apakah ada, bagaimana pandanganmu, apakah ada seorang kekasih yang akan mencabut ruh kekasihnya? Kita kata Ibrahim,
namanya riwayat. Kata ibu ketika mau nyabut nyawa itu kata Ibrahim, apakah ada seorang kekasih yang akan mencabut kekasihnya maksudnya? Saya kekasih. Kan sakit. Betul tidak? Para jamalakul maut al-samila rabbih. Balik deh, main. Jadi dewasa begitu kata Ibrahim. Langsung. Jadi berarti aku bisa nolak syarat maut. Cek riwayat iya. Jadi bakal mau datang dari bapak. Faqala kullahu, Allah berfirman ke malaikat maut, katakan kepada Ibrahim. Kata siapa? Kata Allah. Har ra'aita khalilan yakrah liqa'a khalili. Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Ya, apa? Har ra'aita khalilan yakrah liqa'a khalili. Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau benci bertemu dengan kekasih? Itu mau lagi gitu kan? Kelopak-kelopak. Bahasa mudahnya apa? Kelopak-kelopak. Kemudian faraja, kemudian malaikat kembali kepada Ibrahim menyampaikan kata-kata Allah tadi. Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasih? Apakah ada seorang kekasih yang benci bertemu dengan kekasih? Kemudian Ibrahim, iqbitu ruhi sa'ah, cabutlah nyawaku sekarang juga. Kita nyaritakan betapa mau dikasih cek riwayat ini untuk orang-orang yang tidak menjadi kekasih Allah, tapi untuk orang yang menjadi kekasih Allah, kematian itu adalah perjumpaan dengan kekasih. Mentakan aneh mulai jelema sih berarti loba kasih itu. Kalau orang jelema sih itu boy. Bahayanya sih itu boy. Itu apa itu? Ini apa itu? Saya sampai jam berapa? Pagi. Jam 10 habis berarti. Nah ini kisah Ibrahim. Jadi bagaimana tentang kematian itu. Nah makanya mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita saat ini itu pertemuan kekasih dengan kekasih. Ini yang dibaca oleh Rasulullah doanya kan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa minal malil baik. Ya Allah, yang kumohon hanyalah cintamu dan cinta orang yang mencintai. Ya Allah, yang kumohon hanyalah amal perbuatan yang bisa mengantarkan aku untuk meraih cintamu. Ya Allah, jadikan cinta kepadamu sesuatu yang paling aku cintai melebihi rasa cinta kepada diriku, keluargaku, atau kepada air yang dingin saat aku dilanda musuh. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah setiap saat untuk menjadi kekasih Allah. Dan ternyata memang kekasih itu akan rindu bertemu dengan kekasih. Itu berbeda. Nah, kalau ya, kita harus pelan-pelan ini karena kita akan menjelaskan sesuatu yang belum kita pernah rasakan. Kemudian bagaimana itu sakaratul maut itu? Nah ini yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ini cerita Siti Aisyah ketika Rasulullah wafat. Karena taqul, Siti Aisyah ini berkata,
menceritakan ketika Rasulullah wafat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma'un. Jadi di depan Rasulullah itu ada wadah dari kulit berisi air, bejana. Saat beliau sakit, yasukku Umar ragu. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Rasulullah memasukkan tangan yang mulia itu ke air, ke bejana. Jadi Rasulullah memasukkan tangannya ke bejana, dua-duanya, yadayhi, dua tangannya ke bejana. Fayamsahu bihi ma wajhah, dan Rasulullah kemudian mengusap dengan dua tangannya terhadap wajahnya. Ini menjelang beliau wafat. Wa yaqul, dan Rasulullah kemudian bersabda, la ilaha illallah inna fil mauti sakarat. Beliau bersabda, la ilaha illallah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Ini cerita Siti Aisyah. Thumma nasaba yadahu, kemudian tangannya dikeataskan. Faja'ala yaqulu fi, kemudian Rasul mengatakan, fi rafiqil a'la. Itu kata-kata yang diucapkan Rasul. Hatta qubida, kemudian Rasulullah dicabut nyawanya. Wa malat yadu, dan tangannya kemudian jatuh. Nah itu Bapak Ibu, kalau Rasulullah mengatakan la ilaha illallah inna lil maut sakarat, betapa dahsyatnya sakarat itu ke Rasulullah. Itu dalam hadis Bukhari. Jadi la ilaha illallah, betapa dahsyatnya sakarat itu. Mati itu ada sakaratnya. Itu Bapak Ibu. Nah, makanya kita dianjurkan berdoa untuk meminta supaya sakaratul maut kita itu ringan, karena memang dahsyat. Kebayang Bapak Ibu berpisahnya ruh dan jasad. Ya Rasulullah sampai mengatakan itu, la ilaha illallah inna lil maut sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya dalam hati itu ada sakarat. Sakarat itu kan secara bahasa itu kan, sakarat itu artinya mabuk ya, dalam posisi sangat dahsyat. Nah sekarang kita lihat bagaimana ini dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, dan ini juga dikutip dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut. Qala Allah Ta'ala li Ibrahim alaihi salam lamma hadarul maut. Ini sama apa ya? Ini riwayat temannya juga ya. Ini untuk memupuk keimanan kita, sedang menceritakan dahsyatnya kan. Tidak ada satu pun hadis yang menjelaskan dahsyatnya itu kemana. Rasulullah hanya bilang la ilaha illallah inna lil maut sakarat. Itu aja. Dahsyat. Nah Bapak Ibu, ini firman Allah ketika Ibrahim didatangi kematian, hadir kematian. Allah berfirman, kaif wajadtal maut ya khalili. Bagaimana engkau mendapatkan kematian wahai kekasihku? Itu kata Allah kepada bagaimana engkau mendapatkan itu kekasih ya, untuk mengantarkan ini ya Pak,
kenapa Ibrahim menjadi kekasih Allah itu banyak sekali cerita. Hanya di dalam kitab Shahihul Ibad itu yang dikaji sampai pesantren diceritakan dengan apa Ibrahim menjadi kekasih Allah. Pertama apa? Ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Aku pilih perintah Allah daripada perintah yang lain. Jadi Ibrahim menjadi kekasih Allah itu karena Ibrahim itu mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Yang kedua, wa mahtamamtu bima taqallahu li. Aku tidak pernah ragu terhadap apa yang Allah jamin untukku. Itu kata itu. Jadi ya ini yang membuat Ibrahim menjadi kekasih Allah. Dan yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu ila ma'ti. Tidaklah aku makan malam atau makan pagi kecuali aku makan bersama kamu. Ini dalam kitab itu diceritakan kenapa Ibrahim menjadi kekasih Allah. Yang jelas di dalam surat Al-Baqarah itu kan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat fa atammahunna. Ibrahim itu mampu menyempurnakan ujian-ujian itu sampai Ibrahim menjadi kekasih Allah. Nah, kekasih Allah tadi ketika wafat saja kan luar biasa. Nah, sekarang ditanya oleh Allah langsung, kaifa wajadtal mauta ya khalil? Bagaimana kau mendapatkan kematian wahai kekasih? Qala Ibrahim mengatakan, tasuffu in ju'ila fi sufi rabbin thumma jujibah. Seperti setrika panas yang ditempelkan kepada wall yang basah, kemudian kebayang setrika panas dimunculkan ke wall yang basah. Ini menurut Imam Ghazali ya dalam kitabnya ya. Faqala ta'ala, kemudian Allah mengatakan, amma inna qad hawwanna 'alaik. Sebenarnya itu sudah kami ringankan untuk itu. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Untuk itu tadi diringankan. Ini Bapak Ibu. Ya. Kita hanya mendengar dari cerita para ulama, betul kan? Dan mulai ini jadi khazanah kita untuk tambah dekat kepada Allah, tambah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu intinya itu begitu. Karena memang ini susah sekali kita mendapatkan keterangan bagaimana dasar itu. Kemudian satu lagi Pak. Kalau ini Nabi Musa, kalau tadi kekasih Allah. Tahu mengatakan apa? Ini sudah diringankan. Sudah diringankan. Jadi kalau sudah diringankan berarti Faruwiya anna kalimat Musa alaihi salam lamma sarat ruhuhu ila bariha. Qala Allah lahu. Ini diriwayatkan juga ketika wafatnya. Ya Musa, kaifa wajadtal maut? Wahai Musa, bagaimana kau mendapatkan kematian sekarang? Qala alaihi salam, wajadtu nafsi kal usfuri hina yulqa 'ala al-mikla la yamutu fa yastarih wa la yanjur. Seperti burung hidup yang langsung digoreng di atas penggorengan. Itulah dahsyatnya sekarang. Kata Nabi, kita tidak susah menggambarkan, tapi merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut.
Itu oke. Kalau Nabi Ibrahim seperti setrika panas ke wall yang basah jadi kering. Kalau Nabi Musa seperti burung langsung digoreng. Ini dalam kitab Ihya, sekali lagi komentar Al-Ghazali ulama. Bahkan Nabi Musa pun mengatakan begini, wajadtu nafsi kasyatin hayyatin tuslaqu biyadil qusam. Bahasa yang sederhananya, aku dapatkan jiwaku itu seperti kambing hidup yang kulitnya dikulit, diporojolkan kulit. Dasarnya sakaratul maut, seperti kambing hidup yang dikulit. Itu kata Musa. Dan kita sangat susah membayangkannya Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menyiapkan beberapa ini saja Pak, karena gimana syafaat itu? Ya, kita hanya membaca Al-Quran, hadis Nabi tadi, dan komentar para ulama. Ya, bagaimana beliau mengutip beberapa riwayat. Dan ini Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian berwasiat kepada Hawariyun, murid-muridnya. Wa qala Isa bin Maryam ya ma'syaral hawariyyin ud'ullaha ayyuhawwin 'alaikum hadhihi as-sakhar. Nabi Isa pun kepada murid-muridnya mengatakan, wahai segenap Hawariyun, berdoalah kalian kepada Allah agar Allah meringankan buat kalian sakaratul maut. Jadi semua Nabi seperti itu. Jadi ini kisah-kisah betapa dahsyatnya sakaratul maut. Jadi buat kita, saya ya memikirkan itu ya, bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Ya, makanya kajian ini sebenarnya mempersiapkan kita bahwa hidup ini jangan pernah nyaman dengan hidup ini. Jadi kalau bahasanya, kalau kita sedang bahagia, jangan pernah merasakan bahagia itu akan bersama kita selamanya. Kalau kita sedang sedih, jangan pernah merasakan bahwa sedih itu selamanya. Dunia ini berputar, dan dunia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan meninggalkan dunia ini. Sebesar apapun harta kita itu tidak akan pernah dibawa ke menghadap Allah saja. Ya. Jadi dan problem-problem hidup kita juga ya, di dunia ini Bapak Ibu ketika meninggal selesai. Tapi jangan pernah kemudian kita mengatakan masalahnya selesai, karena akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu yang paling berat. Ya, yang paling berat ini mempertanggungjawabkan Allah. Ya. Makanya sampai kajian ini harus memberi ibrah buat kita apa? Mujahadah. Banyak melakukan kesungguhan dalam amal soleh, karena akan berakhir. Ya. Sampai Mu'adz bin Jabal itu berwasiat kepada putranya, ya bunayya idza shalaita sholatan fasholli sholata Mu'adz. Hai anakku, kalau kamu sholat, jadikan itu sholat terakhir untukmu. La tadunnu annaka ta'udu ilaiha abadan. Kamu jangan menganggap setelah sholat ini kamu bisa sholat lagi. Itu pesannya. Jadi kalau kita sekarang ngaji, menjadi ngaji belum tentu. Itu maksudnya. Jangan menganggap bahwa setelah melakukan kegiatan ini besok kita bisa ketemu lagi. Ya bunayya, kata Mu'adz,
innal mu'min yamutu baina hasanatain. Orang beriman itu mati di antara dua kebaikan, hasanatin qaddamaha wa hasanatin akharaha. Dia mati setelah melakukan kebaikan atau dia mati sebelum melakukan kebaikan. Karena itu adalah kematian yang sangat mulia buat seorang mukmin. Jadi kalau kita habis melakukan kebaikan kemudian meninggal, itu kematian yang sangat mulia. Atau sebelum melakukan kebaikan, sebelum sholat, setelah sholat, sebelum baca Quran, setelah baca Quran. Kata Mu'ad, Mu'ad bin Jabal, kematian yang indah itu adalah sebelum melakukan kebaikan atau setelah melakukan kebaikan. Intinya apa Bapak Ibu? Betapa kita harus membingkai diri kita untuk terus melakukan amal soleh, tak pernah henti di dunia ini. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Ya, kita manfaatkan betul. Apa salah satu amal yang dilakukan oleh kita? Yang murah, yang mudah, yang kita bisa. Salah satunya baca Quran. Baca Quran. Itu sahabat Nabi namanya Qais bin Amr al-Bulai. Beliau menutup toko sejak bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tokonya, dagangannya ditutup, Ramadan ditutup. Untuk apa itu? Al-Mulai itu tafarrada li qiraatil Quran. Dia itu bersungguh-sungguh menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Makanya dalam cerita disebutkan ketika Al-Mulai ini wafat, jenazahnya digerogoti oleh malaikat. Jadi bahasa ulama anu takjil malaikat. Itu luar biasa. Nah, makanya ini jangan pernah merasa itu cuma ulama baca Quran, wah ini lupa, justru terus baca Quran. Utsman bin Affan itu kalau tidak salah itu satu malam itu bisa 2 kali khatam Quran. Enggak, bagaimana aku membaca? Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Lau taharat qulubukum masyabitu min kalamir rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran gampang, waran baca Quran, ada hati kotor. Itu kata Utsman. Maka orang-orang beriman itu, ya terus dia baca Quran. Kenapa? Itu adalah kalam Allah. Itu adalah firman Allah. Nah ini, ya kita mujahadah. Jadi tujuannya itu mungkin ya kajian-kajian seperti ini agar kita terus melakukan kebaikan dakwah. Itu mungkin. Saya kira demikian. Ya, barangkali udah 1 jam kita kan harus berdoa. Nah, Allah ini dalam hadis Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya ada begini. Walladzi nafsi biyadihi la mu'ayanati malakil maut asyaddu min alfi dharbah bisayf. Dahsyatnya sakaratul maut itu lebih dahsyat daripada tebasan 1000 pedang. Ini yang begini dalam kitab Hilyatul Awliya, lebih dahsyat daripada sabetan. Ini bagaimana? Itu makanya hal yang harus dilakukan oleh kita tentunya adalah meringankan sakaratul maut kita. Dengan apa? Ayo. Selesai ini ya Pak. Ini barangkali karena yang harus dikuatkan ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru, berbahagialah kamu bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada orang istiqomah itu
menurut riwayat Mujahid As-Sudi Zaid bin Aslam dan anaknya, kapan turunnya malaikat? Di sini indal maut, ketika kematian. Jadi begitu orang yang istiqomah meninggal dunia, datanglah malaikat sambil mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Jadi supaya kita tenang sakaratul maut apa? Istiqomah dalam melaksanakan ajaran Islam. Apa? Istiqomah. Makanya Zunnun al-Misri pernah ditanya Bapak Ibu oleh seorang muridnya, bima yanalul abdul jannah, dengan apa seseorang bisa sampai ke surga? Nah, Zunnun al-Misri mengatakan salah satunya apa? Bihamsin. Beliau mengatakan dengan 5 perkara. Nah, beliau mengatakan yang pertama adalah istiqamatin laisa fiha rawha. Kamu bisa sampai ke surga itu dengan istiqomah tanpa kepura-puraan. Jadi istiqomahnya tanpa bukan yang pura-pura istiqomah. Jadi istiqomahnya asli, solehnya asli, bageuna asli, mereka masjid teh lain rekam banyak wungkul. Ari geus kampanye terjadi di mari deui soleh pura-pura. Istiqamah laisa fiha rawha, kan itu Zunnun al-Misri. Kita sampai ke surga itu kalau istiqamahnya benar. Jadi benar-benar istiqamah. Sampai kita ke surga nanti itu. Ya, itu kata Zunnun al-Misri. Harus istiqamah terus. Karena susah ada istiqomah, ya. Bentar ibu, seperti rumah tangga ibu, bentar bisa. Arinya kasalaki pesalawasna atau pesalaki bukan duit. Kan kadang-kadang kasalaki pesalaki ketemu baru produk lain. Alade dan apa nanya kempu. Itu istiqomah. Laisa fiha rawha. Model mudah Bapak Ibu ini kita mau terawih di sini. Pak Haji, kamu terus. Alhamdulillah. Udah mulai maju. Yang kedua apa? Supaya bisa ke surga itu. Wajtihadin laisa ma'u suhun. Bersungguh-sungguh tanpa kelalaian. Sungguh-sungguh, jangan lalai. Kalau mau ke surga, kan orang tanya ke surga itu, kikiat tanya ke surga itu, terus, orang kikiat itu, orang kawin tanya ke surga, rumah tangga yang ke surga, ngaji yang ke surga, betul pak? Makanya bapak-bapak waktu saya pengajian semuanya yang mengajikan di surga. Jangan minta bapak-bapak, mudah-mudahan orang bisa disurga yang Pak Majikan. Usah tidak ulang gimana nak diri. Orang-orang suka jatuh cina ganti di surga mau gimana nak sudah cahaya sampai deui. Ayo gitu. Bapak gitu tuh. Ada bapak-bapak ribuan Pak Majikan ada di surga. Serius nah. Itu jauh usah ganti di surga mulai wae. Makanya kadang sungguh-sungguh tanpa kita tuh banyak lalai, banyak sungguh-sungguh. Orang kesel lalai ada ngerasa soleh, merasa sudah hebat. Itu padahal ternyata kalau dibanding-banding dengan sahabat, jauh taatnya hebat. Ini sahabat Rasul. Makanya Rasul mengatakan jangan kamu celah sahabat-sahabat. Seandainya kamu infak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak ada dibanding dengan infaknya sahabat hanya dengan segenggam emas. Dan udah dalam hari di dalam Rasulullah sangat tuh iman ka Rasul. Betul tidak Pak? Itu Abah Jahal galak, intimidasi. Abah Jahal
Om Lahab. Coba bercakap itu beriman. Betul tidak? Makanya Rasulullah rindu kepada kita yang bersungguh-sungguh, yang istiqomah. Waktu Rasulullah habis masuk ke sebuah kuburan, semua mengatakan waditu ana ala ikhwati. Aku rindu bertemu dengan sahabat, saudara-saudara. Dari para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kan kami saudaramu. Bukan, kamu adalah sahabat-sahabat. Siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Nanti mereka yang bertemu, yang tidak pernah bertemu aku, tapi mereka beriman kepada aku. Bagaimana cirinya? Bagaimana kau lihat ada orang yang mempunyai kuda putih di tengah kuda itu? Bagaimana? Kau tahu? Aku pun tahu mereka. Aku nunggu di mahsyar dan mereka itu wajahnya bercahaya karena air wudhu yang menempel di tubuh mereka. Tapi itu hadisnya. Mudah-mudahan berarti pagi. Jadi mohon maaf ibunya dari amal soleh berkurang kadang-kadang loba kene alih daripada amal soleh itu. Torojol kencering sok bener. Terus juga takol ya, kencering bilang di surga yang mereka sok bener. Berbahasanya nih. Punten ya, mun salah kita geus mare duit gitu tah apa sih? Banyak apa? Sakieu. Tidak bersyukur. Mun salah kalau buat duit di dompet sok curi teh geus saha. Mau gitu. Ya ada siapa? Apalagi itu yang membuat kita bisa bersyukur. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Wantidorul maut bita'ahudillah. Menunggu kematian dengan mempersiapkan diri. Ini salah satunya. Persiapkan, nunggu kematian dengan mempersiapkan diri. Itu General Misal menyebutkan itu salah satunya ya. Gitu. Jadi tunggu kematian dengan persiapan maksimal. Jangan sampai kita nunggu kematian tapi tidak punya persiapan. Maka sakaratul maut yang kita pelajari hari ini, persiapan kita tambah soleh insyaallah. Baik. Makanya istiqomah. Sudah membuat istiqomah itu tidak gampang. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan agar kita istiqomah apa? Banyak doa kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Dan Bapak Ibu, kita bisa ngaji hari ini bukan karena kita, betul? Karena Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita. Kan ada orang yang mau ngaji tiba-tiba balik dari, betul? Hanya tidak sedikit. Dia mau balik tenang, balik dari garing. Gak sah, selama di sana, balik dari garing. Ada deh. Ya betul kan? Ayo ini saudara kalau terjadi. Itu makanya kita mah insya Allah kalau kita ingin didekati malaikat, ya istiqomah. Poinnya itu istiqomah. Betul ibu aku jilbab teh istiqomah mau dibuka tuh. Betul? Jadi mama jilbab teh bukan enteng bapak. Berat mana jilbabnya merah? Berat jilbab makanan mau iman. Dan mau iman mau biasa di akhir. Kalau dalam dipakai sir ke polisi. Dari itu yang selamat sirah lain. Dan polisi mah mau dipakai bapak betul tidak? Nah, ayat kasihan ya kan Gusti Allah. Yakin itu jilbab. Siapa ya Allah? Ulas kita pamaji. Muncul ke pamajikan bisa kusari. Pada sieun teh aya pilu, sieun wajib ka Allah, sieun haram, sieun yang melahirkan syirik, sieun sesuai dengan fitrah, sieun mau
takut kepada binatang buas, itu syirik fitrah. Kalau ada seorang suami takut sama istri, itu masuk kategori yang mana? So, masuk ke mana? Syirik wajib, syirik haram, atau syirik fitrah? Lamun syirik fitrah berarti pamajikan teu aya beda sareng mau. Nah, terus Bu? Nona akeh wae deui. Hari Pak juru silat besok pada diberi kekap. Monggo. Ada pertanyaan atau? Oh, enggak. Pilih ayat. Lamun anu babari ku pribados jualan nu sesama pas. Ada biasanya ada pertanyaan? Ada biasanya. Terima kasih atas kajian yang disampaikan Bapak, sehingga terasa dalam tubuh kita bahwa benar-benar ini mendapatkan kita nanti di saat maut mendapat keringan. Saya lahir tahun 36 di zaman gelap gulita, masih belum ada karpet ini, baru jalan pendidikan. Kemudian listrik belum ada, baru ada kompor yang pakai minyak tanah atau minyak peliti. Nah, itulah zaman 36 saya lahir. Jadi baru sekarang itu mungkin 30 kurang 2 tahun. Yang saya tanyakan, saya pernah melihat dan mendengar bahwa suami saya atau keluarga saya mati dengan tenang, dengan nikmat dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa jangan sampai adu gajah. Yang satu ada gajah, yang satu nikmatnya. Apakah yang mati mendapat kenikmatan? Apakah ada perbedaan yang Abu Lazar itu mendapat siksa? Saya tanyakan apakah ada perbedaan yang mati dengan tenang, yang mati dengan abu-abu. Ini Dokter tadi mau satu-satu atau pesan di Pandang, silakan barangkali dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz caranya biar selalu istiqomah? Itu saja. Yang kepanjangan banyak aja. Ibu siapa? Ibu Nia dari RW 13. Siap, terima kasih. Rupanya sepuh ya. Kalau kapok penting kadai Pak ya, kalau sudah malu tiru genap Pak Haji, berarti seluruh Indonesia merdeka Pak Haji. Ente sudah 88, dapat apa Allah Akbar. Ini orang tua kita ini semangat itu ya. Mudah-mudahan Pak Haji sehat, insya Allah. Kita harusnya banyak belajar ke beliau ya. Beliau bertanya ini tentang anu maut, anu belajar. Sareng anu maut bahagia dan tenang. Eta teh teu anu ngaraoskeun maut maut teu nyarios. Eta menjadi masalah. Terus jadi nyariosna saha? Batu. Dukanya itu gitu.
Kalau meninggali dia cek Imam Ghazali dan percayakan ke Imam Ghazali. Ya, berat mau. Karena meninggal dengan tenang. Ada apa? Betul? Anu jelas Allah mohon dalam hadis itu. Kenapa? Karena mengikuti. Makanya tong ribut namun ayeuna maut Allah tetap mau masa dayana Allah kata Rasul segera tutup. Karena ada seorang sahabat ribut, saya akan memotong-motong. Kata Rasul, jangan ribut. Karena semua orang yang meninggal itu matanya mengikuti ruhnya. Tutup segera. Makanya yang motor itu lambat ditutup. Itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apakah dia itu soleh atau tidak soleh. Hanya Allah yang tahu. Itu aja. Supaya kita tidak suudon. Supaya kita tidak membohong, kita memotong hebat di malam Jumat. Pada apa? Dan kita nggak boleh suudon kepada orang. Ada, mau pernah saya baca di PR ya kalau tidak salah, ayah aki-aki maut bulan Ramadan, poe Jumat disaitan. Apakah kita suudon yang nggak tahu? Betul tidak? Kita nggak boleh ngejudge, nggak boleh mengatakan orang itu matinya jelek, orang itu mengatakan baik, hanya Allah. Makanya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu apa? Selesai ya teman. Cek, kata cek. Keluarga mau jangan harus. Cuma bukan cek hanya kita husnul, betul tidak? Mudah-mudahan semua muslim termasuk kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Udah berat Bapak Ibu ya. Dan itu yang tadi saya katakan, bicara secara maut, bicara kematiannya, bicara sesuatu yang subjektif. Karena kita tidak pernah mengalami, kita hanya punya teori. Sebab anu maut acan aya ini awal musnah. Hanya kan dalam Quran, makanya dalam Quran, dalam surat Al-Munafiqun itu kan, ada orang yang sudah wafatnya pengen kembali lagi ke dunia, pengen apa? Pengen sedekah, nah itu. Nah itu pengen sholat, nah itu pengen yang lain pengen ingin sedekah, karena dia sudah melihat betapa dahsyatnya para sedekah. Itu dalam salah satu riwayat. Betapa indahnya para sedekah. Makanya mohon hayat widai teh hayat sedekah. Itu menjelaskan ayatnya ayat. Nah, makanya sekarang kita harus menggemarkan sedekah apalagi bulan Ramadan. Afdhalus shadaqah shadaqatul fi Ramadan. Tong lagu Ramadan yang teh. Alhamdulillah. Kayak lihat Pak Haji muter terus Ramadan ulah dewe. Muter terus. Aja sedekah. Kenapa Bapak sedekah? Rasulullah itu kan jujur, orang yang dermawan. Begitu Ramadan, ajwad, lebih dermawan lagi. Seorang sahabat menyebutkan lebih cepatan Rasulullah mengeluarkan infak daripada angin yang berhembus. Terus tangan imut atas Rasulullah, semakin Ramadan. Kata itu makanya ulah berikan ke orang Korea gitu nih, Korea kan apa sih? Taruhnya bahasa India. Capek bergesek. Urang teh seueuting eta ibu-ibu tah. Seueuting gaul lain muhrim teh kitu. Kitu dapat lamun jalma Korea teh ciri jalma anu gaul jeung jalma nu lain muhrim. Setelah mun bapak ningali ibu ningali dina dompet salaki aya foto awewe nu lain muhrim. Ibu ngambek teu? Ngambek tah. Pokoknya ibu ngambek. Lamun dina dompet pemajikan aya foto lain muhrim Soekarno Hatta. Eta teh kudu dicopot, "Hai lain muhrim." Kasebut tah. Anu muhrim ke ibu-ibu mah eta cut mutiara, cut nyali kana banget. Anu 100.000 mah eta mah muhrim ke lalaki. Sedangkan kalau aya di dompet, ame lain muhrim. Beres lagi.
Itu apa dan mohon bila hadis sedikit udah meninggalkan dan kita hanya dianjurkan mengatakan seperti itu, kita tidak pernah tahu, hanya husnuzon. Mudah-mudahan segenap amal diterima Allah, dosanya jangan itu saja, karena kita tak pernah tahu. Malah kepada yang mati perang pun kita mengucapkan apa? Insya Allah syahid. Kan itu datang semua. Kita tak pernah tahu. Kan ada orang di zaman Rasulullah lagi perang pemberani. Wah itu perang musyrik disabat segala macam. Tapi Rasul berkata begini, siapa yang ingin melihat seorang laki-laki calon neraka, kaget. Sahabat kaget itu melihat seperti itu. Diikuti itu oleh seorang sahabat itu, si laki-laki tadi itu yang dikatakan mati masuk neraka, padahal dia pemberani. Diikuti terus, begitu dia terluka, kemudian setelah terluka karena tidak kuat mendapatkan luka, akhirnya kemudian pedangnya ditusukkan ke dalam tubuhnya. Mau perang, mau bunuh diri. Itu. Jadi memang rahasia Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah meminta supaya husnul. Bagaimana syaratnya? Jangan lelah beramal saleh. Jangan pernah bosan beramal saleh. Itu dulu. Kedua, ibu istiqomah itu kumaha supaya istiqomah itu. Hiji mah doa. Doa yang istiqomah doa. Padahal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa enggak? Dan kita bisa saut tebal bukan karena kita. Betul? Bukan. Apabila Allah memberi hidayah, berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan hidayah kepada kita. Ada nggak orang yang sehat tidak puasa orang Islam? Ya, tapi kamu ini ngalinya atau taruhan kan kayak segar iya atau taruhan. Bukan ya, kayak anu segar iya pekuya tapi ngali sampai ngali. Kan tidak semua doa. Apakah orang yang ke masjid itu orang yang dekat dengan masjid rumahnya? Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah karena dia sholatnya telah terus. Ya Rasulullah, saya masbuk terus sholat di masjid, di dekat masjid ada tanah kosong. Bolehkah saya beli tanah itu? Gak usah. Lebih baik kamu jauh. Karena belum tentu orang yang dekat ke masjid cepat kan? Urusan iman. Insya Allah laki-laki soleh sholatnya di masjid. Insya Allah. Laki-laki solehah sholatnya di imam. Solehahnya. Nah, yang kedua ibu supaya istiqomah apa? Ya ini. Yang kedua itu apa? Shahibul lazim. Supaya kita istiqomah itu punya teman yang baik. Karena teman itu yang akan mengingatkan kita. Rasulullah kan bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung agama temannya. Jadi kalau kita pengen tahu siapa kita, dengan siapa kita gaul. Agama teman kita itu kita. Gitu. Kan anu resep mancing pasti ngariung sama no. Grup mancing ya. Gitu kan ya kan? Wah ayo ke grup mancing yang balap motor banyak. Sebab anu mancingnya tenang. Kan hari balap motor mau bumi beda tidak ada warna kalau misalnya hari Jarni bakal ngariung dengan orang yang punya mobil baru contoh biar ya. Ada orang yang senang golf pasti kumpulan sangat senang golf, senang renang ada komunitas. Nah kita tergantung agama teman kita. Itu jangan sampai kemudian mohon maaf Bapak Ibu kita punya teman yang udah membuat iman kita rusak. Maka seorang ulama mengatakan, kamu tahu nggak teman yang baik
ketika kamu lihat wajahnya mengingatkan kamu kepada akhirat. Wah ini pekat kata lagi. Jadi wajahnya itu mencerminkan akhirat. Ayo begitu teman-teman. Jadi kalau perkataannya membuat kita nyaman, kan kalau teman yang soleh mah, ketika kita ada masalah pasti memberi nasihat yang baik. Tapi kalau teman yang butuh imannya, pasti ketika memberikan nasihat juga jauh dari keimanan. Itu ibu, angkat dulu supaya istiqomah kayak apa? Ada bi'ah as-sholihah, lingkungan yang baik. Selain kita berdoa, kemudian mohon maaf, kita punya teman yang baik, juga punya lingkungan yang baik. Sebab lingkungan itu cerminan kita. Kalau tadi mah teman yang dekat, ini lingkungan. Kita harus memiliki lingkungan yang baik. Ini insya Allah kan Nata Enda kita menciptakan lingkungan, ada masjid, ada pengajian remaja, pengajian anak-anak. Untuk apa? Menciptakan lingkungan. Lingkungan itu jangan buruk. Itu akan berpengaruh kepada anak kita, keturunan kita. Nah sekarang lingkungan yang paling berbahaya itu gadget. Betul gitu? Apa? Sokat tua namanya sebulan kita HP dibuka. Bulan Ramadan itu masih kan apa paling kan aku. Ya Pak, betul nggak? Saya punya teman itu sekarang dia sudah susah dihubungi. Begitu masuk Ramadan checklist satu ya aja di Parema aja. Pemberian atau jenazah sahabat Nabi tadi jenazah Qais bin Amr al-Mulai toko itu tutup, tapi macam toko tutup pasti kayaknya atau HP itu tutup. Atau saya ini ada barang kayak Nabi kan pakai HP cina hiru dari nyobaan cina usah kayak nama mual pakai HP Ramadan susah Nabi kayak saya ngomong gitu. Dan orang nanti terus macam pulang kayak nama. Tahu ini kan? Ya itu lingkungan. Nah yang keempat supaya istiqomah apa? Awas ilmu itu yang membuat kita istiqomah. Tahu, nah tahu kita ilmu. Ya. Sebab kalau tanpa ilmu kita tidak mungkin bisa mengerti kan. Nah, adanya ilmu adalah pegangan kita agar kita beribadah kepada Allah. Makanya jangan pernah lelah untuk apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu di mana? Ya yang formal sekolah, yang tidak formal di masjid. Yang berhenti ikut pengajian. Ya tapi ya jangan merusak rumah tangga. Mohon maaf. Ada ibu-ibu ngawea udah lama sudah masih ingat Pak Ustadz, dosakah suami yang melarang istrinya ke pengajian? Saya itu hati-hati kalau menjawab itu Pak. Apakah dosa suami yang melarang istrinya ke pengajian? Tapi mah hati-hati. Wah ini bersayap. Wabi ditaruh sendiri. Kenapa suami ibu melarang ibu ke pengajian? Tahu pikir kainan tadi jawab. Berarti kan ada masalah tuh. Abi masih dia perkataan saya ini pakai mukul suaminya. Karena sekarang mau begitu masih kayak bapak ibu. Ayah si susah direkam lah susah. Ketika bicara suami yang jelek, suami yang bakhil, dikecer potong, mereka kesalahan pasnya ada 5. Gitu. Itu nggak Pak? Makanya suami tadi jawab, hanya ditanya lagi, kenapa suami melarang ke pengajian? Terus suami dah, mereka istiqomah. Ayah acara istiqomah. Ustaz, ngaji daman. Alhamdulillah. Wah, Pak Ustaz dakwah, udah banyak. Abi mah Pak Ustaz, jangan pamajikan, kami ketemu lagi. Rasa nyambung tanyanya. Lain sebut. Wah, mau aja deh. Kalau yang kemarin ya, dia mulai. Kenapa ngaji? Boleh doa Pak Ustaz. Ngaji deh, bringka. Ayo,
Hari ngaji gua aja beli dedep yang kayak kan bahaya. Iya. Pengajian berikan dia. Terus nambahin Pak Haji kan kenapa usah masih pakai seragam aja. Ambil ini pakai seragam aja. Jangan ada seragam hiji dua Pak Ustaz, itu masalahnya jangan hiji dua kita majelis taklim. Ini majelis taklim 10 seragam Pak Ustaz. Ikut kamu majelis taklim ke 10 seragam. Ambil dia. Iya, kalau saya dua ada masalah tadi. Itu tadi. Saya mah diam Pak, nggak mau apa-apa. Oh, ternyata Ustaz hanya mengaitkan. Mengatakan ibu-ibunya kalau ngaji teh singgi. Nah, betul tidak? Ngaji itu jangan ingin memamerkan pakaian. Kebetulan pakai seragam, kebetulan panitia. Ya, betul kan? Ulah sombong. Ya kali aja. Betul ya? Ke panitia mah ada terserah seragam terserah. Ini dong yang buat dulu. Dan ini macam kasih berdewa datangnya ada selesai. Beres Bu. Nah, udah api narosnya. Kan anak kecil, kenapa anak kecil suka bukan itu berbuka dia melupakan wae kedai cici. Kenapa? Karena ada saraf yang belum tersambung. Budak itu jika nama pamajikan bukan dia ada saraf nancanya insya Allah memutusnya bukan cici di rumah. Ayo jadi istiqomahnya makan ilmu ya, belajar. Saya di sini ada Ustaz Budi ya, jadi pinter itu tiba aja ilmunya tuh Pak. Ada kajian rutin kan sama Ustaz Budi, ada kiainya di sini ya, diambil lagi ilmunya ya. Nah yang tidak tahu penting apa supaya kita bisa istiqomah nih, ini kadang-kadang orang lupa ini Pak. Kita istiqomah dulu nih Pak, supaya kita bisa istiqomah sering-sering Pak piknik. Piknik kemana? Piknik macam hitam. Lain piknik kulit kemana-mana. Macam kita piknik tadi. Kan macam kita berpiknik berselancar kita tarik keluar. Macam kita. Kenapa? Karena ketika Bapak banyak baca buku, baca kitab, itu banyak nasihat yang masuk di kita dari para ulama. Betul tidak? Contoh begini. Kalau kurang buku naik cuma kakek-kakeknya diajar deh. Tapi kita banyak kita baca. Modalnya bukannya batal puasa. Kan kita mah kadang-kadang pendekatan fikih. Batal puasa teh makan minum hubungan suami istri. Sok kaji yang lain. Betapa banyak para ulama bilang ayat akhlak nu bakal ngancurkeun pahala puasa. Betul tidak? Oh, kudu dikaji ta istiqomah teh. Makanya Imam Ghazali kan mau diangkat anu disebut saum teh kan ada saumul awal, saumul khusus, saum khusus. Orang yang saum awam itu kebanyakan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Tapi ada saum khusus, dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Karena yang naik tak gimana? Kalau khusus tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, menjaga diri dari seluruh anggota tubuh dan memfokuskan hati kepada Allah, meninggalkan dunia. Mantap. Piknik kurang kita terpiknik. Nah itu piknik tadi. Tapi kita. Jadi kurang kita. Pikiran kita terbuka, harus. Sedangkan menuju kampung kurban, sahur rumah. Ya, aku orang kampung
kepuasan ya cenah. Pulang morong. Pulang morong dari mobil. Nah, cerita mah pulang morong. Batal puasa. Kan habis kritis dengan arti masih teh lama jelema puasa morong batal udah. Malam dia suaranya sampai lama. Betul Bu? Kayak itu terang rasa morong naon? Apa? Rasa asin apa ini pernah apa? Ini orangnya kalau mah gini tuh kan bagus tuh orang tua. Terus bentar banyak bentar. Terus tidak boleh hidup mencari. Gugur. Tapi dalam hal batal puasa maksudnya kumaha? Kan saudara guru apa ya di SD, pas SD di kampung, mun aya jaminan kita teh cai teh tak begitu dulu. Pas nutup, ayo terkepo. Lalu itu kalau bermain jasa kita menerima perbedaan, betul tidak? Oh, bedanya mas, nggak apa-apa ibu, beda itu biasa. Kamu kan? Oh, ternyata ada orang yang beda paham sama kita, nggak apa-apa. Saling menghargai. Justru orang dewasa itu bisa menghargai perbedaan. Orang yang tidak dewasa tidak bisa menghargai perbedaan. Tapi sekarang bojol, sholat beda, ibu bukan bojol kok. Sekolahnya di Jawa, tapi sekolah di Garut, cara satu di sana sampai 30. Nah, berbojol mah di Jawa, masa ternyata sholat teh tadi serang berbojol, berbojol mah sholat teh, nanti mau kena, tapi nggak kena. Beda. Berapa saya? Ada nasi bu? Nah, mau ganggu yang musuh, berapa istiqomah? Tapi musuhan, coba kami tidak terpuasa untuk kedoraka. Kita dengar itu sih, anak yang kita dengan dalam royal, jilid kita betul. Jilid pertama 500 halaman, jadi lagu tirutnya 1000 halaman itu, ini dalam royal, kurang lebih itu. Di daerah kita pak, boleh puasa tiap hari, aneh, semacam itu. Jadi habis. Kan mau lagi cerita jadi banyak ilmu betul mau bahwa terkekir ya. Jadi kita bisa istiqomah dengan pendapat kita betul tidak? Dipahami bu? Ya, banyak pikniknya masa kita diajarin. Dan ini buat para ulama, para ustaz itu luar biasa. Baca kitab itu rekreasi. Dalam mengganggu masalah gitu ya. Dari orang yang tidak punya kan lebih piknik tadi. Enggak kan wae otak teh mantong kan ya. Aduh gitu teh. Begitu dia. Nah, kia aya atau wah kan gitu. Teh piknik. Bapak harus gitu. Sopo model bapak tukang kain, dengan kain hese pakaian pada teh piknik kan juga gitu teh. Makanya ada sapa dalam tauhid. Para ulama itu sabar dalam mencari seperti itu untuk menguatkan istiqomah. Gitu ibu. Ya, terakhir supaya istiqomah apa? Beribadah bersama dengan keluarga. Ibadah tidak boleh sendiri. Kalau bapak baca Quran, istri juga harus merasakan enak baca Quran. Kalau kita baca Quran, ya suami kita ajak baca Quran. Sebab kalau ibadah berjamaah itu akan menambah istiqomah. Jadi, sesepuh mah lamun labuh radra sorangan era tapi mun radra makanan sesungguhnya lamun berjamaah jangan sampai kita kemudian sorangan. Makanya Utsman bin Affan,
para sahabat yang lain, Abu Bakar bin Khattab, itu beliau mengajak keluarga. Malah Rasulullah mengingatkan kita kalau kita bangun malam bangunkan istri. Terus siapa? Itu ibu ya? Yang tadi bertanya. Cukup segitu? Kita tidak usah beras ya? Cekapnya? Cakap Ustaz. Atur nuhun ulama anak Pak DKM, Pak Haji. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan dari waktu kita bisa bertemu lagi. Ada yang namanya Pak, mau saja nanti siang itu ambil tos sama ada lopet, maka cinta, ada lopet. Di waktu, insya Allah mudah-mudahan Allah memberi berkat kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin ada terpres dipersilakan. Tapi pada nyamenya pastinya mohon pada kelas menunjukkan aktif tak sampai res. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.